Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Nah teman-teman, berhubung sebentar lagi ini mau kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Jadi kita persiapkan untuk ide-ide berjualan. Nah untuk snack yang satu ini cocok banget untuk isian snack box. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan itu mendapatkan keberkahan dan rezeki yang melimpah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, langsung aja simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Nah sekarang saya akan buat adonannya. Ini 500 gram tepung protein tinggi, 60 gram gula pasir, kita campur semua. Kemudian 40 gram susu bubuk dan tambahkan 6 gram ragi instan. Kemudian tambahkan juga 2 gram bread improver. Nah untuk bread improver kira-kira ini 2 gram ya, karena memang sih untuk timbangan yang 2 gram itu timbangan saya tidak bisa membaca ya, jadi kira-kira aja setengah sendok teh ya teman-teman. Oke, langsung tambahkan 1 kuning telur dan 1 telur utuh. Kemudian tambahkan air ini sebanyak 240 ml sampai 250 ml ya. Untuk airnya sendiri ini saya pakai air biasa, jadi teman-teman boleh air hangat ataupun air dingin ya. Ini masukkan secara bertahap, kemudian ini diaduk rata sampai benar-benar tercampur dan adonan membentuk gumpalan-gumpalan seperti ini. Lanjut kita uleni, bisa menggunakan tangan atau menggunakan mixer. Jadi untuk adonannya ini sama seperti kita membuat donat ya teman-teman, karena ini memang adonan roti atau adonan donat ya. Kalau sudah setengah kalis, tambahkan 60 gram margarin. Untuk merek bebas ya, boleh merek apa saja. Selanjutnya tambahkan 4 gram garam atau setengah sendok teh ya. Lanjut uleni kembali sampai adonannya benar-benar kalis. Nah untuk cara mixernya ini saya diputar-putar baskomnya seperti ini ya. Tujuannya supaya mixernya ini tidak kecapean ya teman-teman, tidak mudah panas dan tidak cepat rusak. Oke, setelah kalis ini kita pindahkan ke papan kerja atau ke meja kerja. Selanjutnya ini akan saya bagi dua ya teman-teman, karena ini saya akan buat sebagian. Kebetulan ini ada pesanan hanya sedikit, tapi saya buat adonannya sekalian aja gitu ya teman-teman. Nah untuk sebagiannya ini akan saya simpan di freezer ya, untuk saya buat kembali besoknya atau kapan saja saya butuhkan ya. Dan untuk pesanannya sendiri ini memang sedikit ya teman-teman, karena memang ini untuk test food aja ya, jadi untuk aneka macam gitu ya teman-teman. Karena kedepannya ini pelanggan saya akan memesan dagangan saya gitu ya teman-teman, untuk aneka atau itemnya dia tuh pengen tahu ya rasanya seperti apa dan yang bisa tahan lama gitu ya, karena untuk acara jalan-jalan paginya jadi saya harus buat pesanannya itu sehari sebelumnya ya, jadi malam-malam itu harus diantar dan paginya tuh mau dibawa untuk jalan-jalan gitu ya teman-teman. Nah salah satunya yang bisa tahan lama jadi tetap adonan roti atau donat ya, tapi dibuat asin, karena untuk donatnya sendiri dia itu sudah pasti pesan, jadi untuk pasangannya gitu ya, asinnya tuh apa gitu ya teman-teman. Akhirnya ya udah saya buatkan ini aja, tapi jenisnya asin gitu ya teman-teman, karena memang untuk test food aja ya. Jadi ini prosesnya juga sama seperti membuat donat. Nah ini di rounding seperti biasanya kita membulatkan donat ya sampai padat dan mulus, kemudian dicubit-cubit, dan ini saya taburi tepung dulu ya supaya tidak lengket. Dan semoga aja buat semua pejuang-pejuang keluarga, semoga di bulan suci Ramadan nanti ya diberikan keberkahan dan diberikan rezeki yang melimpah ya teman-teman.
Dan ini selanjutnya saya ada isian ayam yang sudah direbus dan disuir-suir, kemudian saya tumis ya menggunakan bawang merah, bawang putih, lada bubuk dan juga kaldu ya teman-teman. Tapi ini ditumisnya tuh tanpa air dan sampai kering ya, supaya awet dan tahan lama ya teman-teman. Tapi ini tidak saya videokan ya teman-teman, supaya mempercepat durasi videonya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan saya gilas ya teman-teman. Untuk isiannya ini kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman. Oke, ini kita pindahkan dulu supaya tempatnya lebih leluasa ya, karena meja saya ini kecil ya teman-teman. Oke, ini kita pipihkan. Selanjutnya gilas adonan sampai pipih. Ini bukan donat ya teman-teman, jadi dipipihkannya juga bebas ya. Tidak perlu pelan-pelan juga nggak masalah ya. Kita gilas sampai udara-udaranya ini habis keluar ya. Nah, selanjutnya ini kita isi dengan ayam tadi kira-kira 1 sendok makan ya. Nah, kemudian ini kita buat atau bentuknya ini seperti pastel ya teman-teman. Jadi ini namanya itu kue panada ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu kue panada. Nah, untuk isiannya sendiri bebas ya teman-teman, bisa menggunakan sayur, menggunakan ayam, atau isian daging, atau sayur tambah ayam, sayur tambah daging. Nah, ini bebas ya. Dan untuk harga jualnya ini saya jual 3.000. Kemudian untuk berat adonannya ini saya timbang tadi 25 gram ya. Untuk ininya seperti pastel ya, dipilin seperti ini. Tapi menurut saya kalau panada itu enaknya tuh dipilinnya nanti ya teman-teman, setelah kita bentuk semua. Jadi pilinnya itu ketika mau digoreng, karena jika dipilin di awal seperti ini ya, nanti itu ketika mau digoreng jadi si bentuk pilinnya tuh hilang ya teman-teman, karena dia kan mengembang ya, ada raginya gitu ya, beda dengan pastel ya. Oke, ini kita pipihkan lagi dan kita gilas kembali. Nanti kita akan lihat ya teman-teman hasilnya yang dipilin di awal, dan selanjutnya ini saya tidak pilin dan saya bentuk seperti pastel aja. Jadi untuk pilinnya nanti ketika mau digoreng ya. Nah, untuk yang ini 6 biji saya buat seperti roti goreng ya teman-teman. Jadi dibentuk bulat, kemudian ini saya taburi dengan tepung panir. Ini saya celupkan ke putih telur ya. Selanjutnya dicelup ke tepung panir. Jadi bentuk bulat, isinya sama, ini ayam. Dan untuk isiannya nih teman-teman, lebih cocok lagi kalau ini dibuat ayamnya tuh yang pedas ya teman-teman. Itu lebih mantul, lebih enak ya. Oke, ini sudah selesai semua dibentuk, dan ini yang pertama tadi dibuat ya, ini saya pilin ya bagian pinggirnya, dan ini gerigi-geriginya sudah hampir hilang ya, padahal ini belum di proofing ya teman-teman. Nah, untuk yang lainnya tidak saya pilin ya, jadi pilinnya tuh nanti ketika mau digoreng ya. Oke, ini kita akan proofing dulu ya sebentar. Jadi tidak perlu lama-lama. Kalaupun mau langsung digoreng ini nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini saya diamkan tadi selama kurang lebih 15 menit. Karena ini cuacanya sedang panas banget ya. Jadi khawatir adonannya terlalu mengembang ya. Jadi ini langsung aja saya pilin di bagian pinggirnya. Dan sebelumnya ini sudah saya panaskan minyak ya. Nah, oke, ini sudah selesai. Selanjutnya ini tinggal kita goreng saja ya teman-teman. Oke, lakukan sampai habis, sampai kita pilin semuanya. Nah, oke, jika sudah ini kita langsung aja goreng, karena sebelumnya ini minyak sudah kita panaskan ya. Goreng seperti donat yang menggunakan api sedang cenderung kecil ya, supaya tidak gosong dan juga supaya adonannya ini matang ya, matang merata gitu ya.
Jadi ini prosesnya sama seperti membuat donat ya, malah ini lebih mudah ya teman-teman, karena ini tidak perlu ada whitening ya teman-teman. Dan adonannya pun ini gembul-gembul ya, karena memang ada raginya. Tapi untuk raginya saya kurangi ya, saya pakai 6 gram saja. Jadi untuk penggunaan ragi sebenarnya teman-teman ya, kalau kita menggunakan protein tinggi, raginya 6 gram pun itu hasilnya bagus ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja ya dengan ragi yang kita pakai, misalkan dari merek, terus lagi dari misalkan raginya sudah disimpan lama gitu ya teman-teman, itu pasti akan ada pengaruhnya ya. Kalau raginya masih fresh itu pasti walaupun cuma 6 gram itu hasilnya akan bagus ya teman-teman. Oke, ini yang bulat ya, yang roti goreng yang tadi pakai tepung panir. Ini sudah kita goreng semua. Nah, oke, ini hasilnya, dan ini memang sedikit karena ini untuk test food aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa gunakan cup. Ini saya pakai cup bolu kukus. Teman-teman bisa gunakan cup risol ya, yang panjang itu ya. Kebetulan stok saya adanya cup bolu kukus. Oke, kita kemas ke dalam plastik OPP. Ini saya pakai ukuran 12 kali 12 ya. Selanjutnya bisa ditambahkan saus ya teman-teman, karena untuk isian ayamnya ini tidak pedas ya, karena khawatir nanti anak-anak tidak bisa makan ya. Jadi kalau kita bikin ayamnya tuh yang tidak pedas, nah untuk yang mau pedas boleh ditambahkan saus ya. Nah, oke, tampilannya seperti ini, dan ini saya jual di harga 3.000. Jika teman-teman mau buat panada seperti ini, untuk harga jualnya disesuaikan saja ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga menjadi ide-ide jualan ya teman-teman, isian snack box ataupun ide takjil buka puasa ataupun yang lain-lainnya ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu support, dan semoga selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan juga kemudahan-kemudahan serta kesuksesan dunia dan akhirat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.